Selamat datang di channel Mitra Pendidikan Indonesia. Ini adalah materi pembelajaran pertama tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi manajemen PAUD. Sebelumnya, aplikasi ini adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk seluruh lembaga pendidikan atau sekolah yang di bawah naungan pendidikan anak usia dini. Bisa jadi TK, bisa jadi KB, SPS, RA, BA, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini untuk perangkatnya ini saya utamakan untuk usia 5-6 tahun. Terus bagaimana jika usia 4-5 tahun atau usia 0 hingga 4 tahun? Nah, caranya nanti kita tinggal mengedit indikatornya saja. Indikator atau muatan ajar yang diajarkan untuk usia tersebut. Nah, sebelum kita gunakan, sedikit pengenalan mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini lebih dikenal dengan nama aplikasi manajemen PAUD atau aplikasi manajemen sekolah AMS 3-in-1. Mengapa dinamakan 3-in-1? Karena dalam aplikasi ini terdapat 3 manfaat dalam tata manajemen kita. Apa itu? Yang pertama adalah perangkat pembelajaran atau perangkat bahan ajar. Kita bisa klik di sini. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari program tahunan, program semester, RPPM, dan RPPH. Kemudian di sini juga terdapat penilaian harian dan penilaian bulanan. Penilaian bulanan ini terkonveksi atau terlink ke penilaian semester. Jadi di sini kita juga ada rapor semesternya, semester ganjil dan semester genap. Ya, ini dia bentuk daripada menu-menu yang ada di aplikasi rapor. Ya, nanti kita akan buka apa-apa saja menu-menu atau pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, ini terdapat buku-buku manajemen yang sangat lengkap dan betul-betul dibutuhkan dalam dunia pendidikan PAUD. Di sini saya bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu lembaga sekolah. Ya, kita klik dulu. Nah, inilah dia ADM-ADM yang terdapat di dalam administrasi lembaga atau sekolah. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lihat dulu ADM-ADM kepala sekolah. Inilah ADM-ADM kepala sekolah. Kemudian ada lagi di sini ADM peserta didik. Kalau kita lihat seperti ini, ya, sangat banyak sekali dan semuanya ini sangat dibutuhkan dalam tata manajemen buku-buku administrasi untuk sekolah atau untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian di sini ada rencana penilaian juga. Walaupun di aplikasi sebelumnya, maksud saya itu di perangkat pembelajaran sudah ada tentang penilaian, tapi ini ada tambahan sedikit yang akan kita isi secara manual. Ya. Kemudian kita lihat lagi yaitu tenaga pendidik. Nah, inilah dia ADM-ADM tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, sebelum kita gunakan aplikasi ini, sedikit pemberitahuan bahwa aplikasi ini yaitu aplikasi yang diperuntukkan untuk rombel, ya, rombel bukan kelas. Jadi kalau misalnya kita ada nanti 4 rombel, berarti aplikasi ini harus kita kopikan itu sebanyak 5 file, yang mana 2 file lagi itu cadangan untuk masternya, karena aplikasi ini bisa digunakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi aplikasi ini nggak ada limitednya. Selagi kurikulum ini masih kita gunakan, maka aplikasi ini masih berlaku. Nah, jadi nanti aplikasi yang sudah kita kopikan dan kita beri nama dengan rombel, misalnya kelas B1, kelas B2, B3, nanti kita isi nanti data peserta didiknya itu per rombel, ya. Seperti ini contohnya. Ya, bisa dilihat. Ini adalah salah satu contoh folder yang berada di
TK Bina Anak Bangsa ini adalah kelas B1, B2, B3, B4 dan ini adalah TK Bina Bangsa. Ini contohnya, ini sebagai master buat kita. Jadi sekarang yang kita isi adalah yang ini. Ya. Nah, karena dia perombel, maka kapasitas maksimal dalam penginputan data untuk peserta didik itu hanya paling banyak untuk usia 5-6 adalah 15 anak. Sedangkan untuk usia 4-5 itu maksimal adalah 12 anak. Jadi kategori maksimal berarti maksimal 12, minimal itu boleh berapa saja asal di bawah angka tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ini. Sekarang cara menggunakannya. Aplikasi ini nggak begitu sulit cara menggunakannya, sangat mudah. Ya, kita ikuti prosedur dan langkah kerjanya. Yang pertama, yaitu kita isi dulu data sekolah. Jadi ini data sekolah kita isi. Ya, kita klik, ini dia. Jenis kelembagaan di sini ditulis pendidikan anak usia dini. Ya, ini jenis kelembagaan. Kemudian layanan satuan pendidikan. Di bawah PAUD ini ada taman kanak-kanak, ada kelompok bermain, kemudian ada satuan PAUD sejenis, ada Raudatul Atfal, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini kita tinggal tulis saja satuan pendidikannya apa. Kemudian baru dilanjutkan dengan TK Anak Bangsa. Nah, yang di les kuning ini adalah nama yang sudah terregistrasi, nama yang dikunci, ya. Ini nggak bisa dirombak lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada MPSN. Ini adalah alamat sekolah. Kemudian kita isi di sini yaitu kode pos, nomor HP. Nah, nomor HP ini cara mengisinya bukan didempetkan angkanya, sehingga nanti kalau kita enter nolnya hilang. Jadi harus kita kasih spasi, ya, setiap 4 angka. Selain dia angkanya tetap dan mudah dibaca. Kemudian ini kelurahannya, ya, seperti ini kita isi. Emailnya, website kalau ada diisi, kalau tidak kosongkan saja. Ini nama kepala sekolah. Kemudian cara mengisi NIP. Jadi cara mengisi NIP bukan angkanya yang kita tulis, ya, seperti ini misalnya. Ya, bukan seperti ini, tapi yang benarnya adalah kita tuliskan. Kalau misalnya ini merupakan NIP, ya kita buat di sini NIP. Ya, seperti ini. Nah, karena ini merupakan nomor induk yayasan, maka di sini saya membuatnya NIY saja. Ya, seperti ini. Kemudian juga kita isi kepala yayasan jika dia bentuk yayasan, kalau tidak kosongkan saja. Terus dilanjutkan dengan NIP-nya atau nomor induk yayasannya. Ya. Nah, inilah cara mengisi data sekolah. Ya, jangan sampai salah. Kalau keliru atau agak ragu, perhatikan kembali cara mengisinya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Klik home untuk kembali ke cover. Kemudian langkah kedua, itu kita isi adalah data peserta didik, ya, seperti ini. Nah, karena aplikasi ini link, jadi begitu kita ketik tadi namanya TK Bina Bangsa, maka di sini akan muncul namanya TK Bina Anak Bangsa, ya. Ini terlink secara otomatis. Kemudian kita tinggal lanjutkan lagi tahun pelajarannya, ya, kita tinggal ketik saja, misalnya tahun 2001, 2022. Kelasnya, ya, kelasnya kita buat di sini. Apabila layanan kita usianya 5-6, berarti itu kelas B. Berarti kelas B ini tadi saya katakan 5-6, berarti di sini usianya 5-6 tahun. Nah, gitu seperti ini. Kemudian kelompok. Jadi karena kelas B ini itu jumlahnya kalau di total itu bisa mencapai 100 orang atau bisa mencapai 90 atau bisa mencapai 40 orang. Nah, jadi di sini kita bagi dalam bentuk kelompok atau rombel, di mana nanti maksimalnya rombel untuk usia 5-6 seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah 15 anak, ya. Jadi di sini kita buat yaitu rombel atau kelompoknya B1. Bisa jadi atau nama-nama lain, misalnya rombelnya itu nama kelompoknya Mawar atau Melati atau yang lain-lainnya, ya, silahkan. Tetapi pada umumnya, ya,
kebanyakan sekolah membuatnya dengan kode seperti ini, B1. Kemudian lanjutkan kita ketik di sini ya, wali kelas. Ya, jadi wali kelasnya kita isi saja namanya. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian NIY tadi ya, kita tinggal masukkan NIY-nya, titik ya, kita tinggal ketik aja di sini. Ya, ini contoh saja. Kemudian tanggal penilaian. Nah, jadi tanggal penilaian ini nanti akan terkonversi itu ke dalam rapor. Ya, akan kelihatan nanti tanggalnya. Jadi cara mengisinya itu kita buat dulu nama wilayahnya. Ya, misalnya ya, seperti ini. Tanggal kita serahkan rapor, kita prediksi saja misalnya tanggal 18 Desember. Nanti jika tidak benar atau meleset daripada tanggal 18 Desember ini, itu kita bisa edit kembali tanggal yang sesuai dengan kenyataannya nanti ya, sesuai dengan keadaannya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan mengisi data peserta didik. Ya. Data peserta didik ini kita isi, yaitu misalnya namanya adalah ya seperti ini. Ya. Kemudian nama panggilannya ya, kita buat di sini nama panggilannya. Kemudian nomor induk. Nah, nama panggilan ini nanti akan muncul di dalam penilaian harian. Kemudian nomor induk kita isikan. Nomor induk ini nanti akan muncul itu di dalam rapor ya, akan muncul di rapor kita nanti di identitas data. Ya, tempat tanggal lahir juga di bagian sana juga ya, di bagian data. Ya, kita misalkan contoh aja. Ini contoh. Kemudian jenis kelamin, di sini kita tinggal klik saja. Ya, ini ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kita klik. Ya, ini agama kita ketik saja. Kewarganegaraan, ini kita klik. Kemudian kita pilih salah satunya. Di sini ada WNI, WNI keturunan atau WNA. Ya, ini warga negara Indonesia. Kemudian anak keberapa? Misalnya anak kedua. Ya, jumlah saudaranya, kandungnya berapa, tirinya berapa, dan angkatnya berapa, ini kita isi. Ya, misalnya kandungnya itu 2. Ya, termasuk dia juga. Kemudian bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Berat badannya, ini kita isi. Kalau tidak ada datanya bisa kosongkan, tapi sebaiknya kita isi. Berat badannya misalnya ya 18. Tinggi badan begini ngetiknya. Ya, golongan darah kita kosongkan. Tinggal bersama kita klik ya, orang tua. Alamat peserta didik ini kita isi. Kemudian isi nama ayah ibunya. Lanjutkan isi pekerjaan orang tua, pendidikan terakhir orang tuanya. Lanjutkan alamat orang tuanya. Kemudian nomor telepon. Nah, yang ini dikosongkan saja jika murid kita tersebut atau anak kita tersebut itu tinggal bersama orang tuanya. Tapi jika dia punya wali atau tinggal sama orang lain sebagai walinya, maka kita isi di sini. Jika tidak, ini dikosongkan saja. Ya, terus kita lanjutkan pengisiannya ya seperti ini. Nah, jika agak ragu-ragu di sini boleh dikosongkan. Nah, jadi data-data yang ini nanti akan masuk ke dalam ke dalam buku induk peserta didik. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan lagi mengisi nama anak kedua. Ya, kita isi nama anak kedua. Ya, nama anaknya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini nama panggilannya. Nah, ini sebagai contoh. Data yang kita isi ini cukup sekali ini saja. Data ini nanti akan terus muncul di link-link yang berikutnya. Kita buka.
Ya, jadi nanti jika nanti link berikutnya salah datanya, maka kita kembali lagi ke sini untuk memperbaiki data tersebut. Kita lanjut, klik home. Ya, udah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu mengenai cara menilai anak atau mengisi rapor anak. Cara menilai, ya, di sini kita bisa klik rapor semesternya. Ya, kemudian di sini kita klik nilai agama dan moral. Ya, ini kalau kita isi secara langsung. Ya, seperti ini kita isi. Kemudian kita buka kuncinya dulu. Klik review, kemudian klik unprotect. Terus masukkan kodenya angka 1. Oke. Sudah masuk. Kemudian kita inputkan nilainya. Jadi nilai Juli ini kita inputkan. Ini jika kita isi secara manual, ya, secara manual. Artinya nilai-nilai tersebut dadakan saja sifatnya. Ini kita isi. Sebetulnya kita bisa mengisi nilai ini dengan cara yang lain, yaitu dengan mengisi rekap bulanan atau rekap penilaian anak bulanan, ya, yang berada di penilaian harian tadi. Tapi ini jika dalam keadaan terdesak, ya, dan kita nggak sempat mengisinya di sana, maka kita boleh mengisi di sini langsung. Ya, kita coba. Juli, kita misalkan di sini nilainya adalah BSB. Kita contohkan nilainya di sini BSH. Ya, seperti ini. Ini Agustus. Yang sengaja di bawah ini yang belum tidak saya isikan biar kelihatan nanti perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan lagi mengisinya di sini BSH. Di sini BSB. Maaf. Ya, di sini misalnya ada MB. Nah, ini adalah nilai manual yang kita masukkan. Mengapa semuanya harus kita masukkan nilai ini? Kenapa sampai bulan November? Ya, sebelumnya ada sedikit penjelasan. Rekap nilai ini akhirnya adalah diambil dari nilai yang tertinggi. Mengapa diambil yang tertingginya? Karena sesuai dengan aturan kurikulum K13, bahwa yang dinilai itu adalah pencapaian anak yang tertinggi. Jadi artinya sampai di mana tingkat pencapaian anak tersebut, itu yang kita nilai. Ya. Jadi kalau misalnya nilainya yang tertinggi itu adalah letaknya di BSB, maka otomatis di sini nilainya adalah BSB. Berarti dia sudah mencapai pada bulan tersebut materi yang diinginkannya atau yang sesuai dengan materi yang disukainya, yaitu tercapai. Jadi bukan berarti ini konsepnya jawara, nilai dibagi rata, kemudian nanti itu menjadi nilainya. Itu adalah kurikulum lama atau kurikulum waktu kita ada KTSP. Sehingga di sana nanti ada yang kategori juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi di K13 ini kategori juara itu tidak dimunculkan lagi. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tingkat pencapaian anak bukan dilihat dari totalitas seluruh pelajaran, seluruh materi yang diajarkan, tetapi adalah pencapaian dari setiap materi yang diajarkan. Ya, seperti itu dia. Kita lanjut. Kita back lagi. Nanti kita isi fisik motoriknya, kita isi juga nanti, jangan lupa. Terus kita coba isi sampai ke seni. Ya, silakan nanti dicoba. Ya, cara pengisiannya seperti ini, silakan dicoba sampai selesai. Kemudian untuk mengisi aspek spiritual seperti ini juga, ya, silakan dicoba nanti. Di sini yang warna hijau ini adalah aspek spiritual. Aspek spiritual ini adalah salah satu KI yang bersifat karakter, itu bersama dengan aspek sosial. Jadi ini adalah KI yang dinilai karakter anak. Nah, jadi di sini kadang-kadang anak tersebut, ya, sesuai konsepnya mempercayai ada Tuhan melalui ciptaannya. Ini misalnya, ya, contoh kegiatan anak yang dilakukan secara spontanitas. Misalnya, ya, tidak menendang kucing, atau tidak memotong bunga sembarangan, atau memukul-mukul hewan.
itu berarti dia tidak menghargai ciptaan Tuhan. Atau misalnya anak yang dikatakan menghargai ciptaan Tuhan itu adalah dia menyiram bunga misalnya, menyayangi kucing atau menyayangi hewan-hewan ternak, ya. Berarti itu adalah salah satu anak yang mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Ya, itu yang kita nilai, berarti itu yang terbagus. Kadang-kadang ada anak lain juga yang karakternya berbeda-beda, sehingga ini tidak bisa kita jadikan sebagai salah satu muatan ajar, ya, karena ini sifatnya spontanitas dan kita bisa lihat karakter anak, dan itu yang menilainya itu adalah guru pembimbing atau guru kelasnya, ya. Jadi salah satu contohnya saya bikin di sini nilainya. Oh, maaf. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita isi kita harus buka dulu kodenya. Kemudian langsung kita isikan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mengisinya seperti ini. Nah, yang warna biru tadi yang seperti saya katakan ini adalah yang disebut dengan karakter. Jadi kita bisa tahu ya nilai anak tersebut karakternya seperti apa. Kita isi di sini. Ya, saya sengaja tidak copy paste supaya jangan meniru seperti itu. Jadi kalau di copy paste nanti rumusnya bisa salah. Ya, kita isi seperti ini saja. Karena rumus yang ada di aplikasi ini sangat panjang dan berputar-putar. Jadi jika salah sedikit saja itu bisa error. Ya, seperti ini. Nah, karena rumusnya sangat panjang, bisa rusak atau bisa error aplikasi kita ini, maka setelah kita isi nilainya, sebaiknya kita kunci. Nah, ini dia. Jadi manfaat dikunci tersebut, apabila kita delete seperti ini, dia nggak akan hilang lagi. Atau nggak sengaja tertekan atau terdelete, itu nggak akan hilang lagi. Tadi di sini itu sudah saya buka, dan kita buka kuncinya, ya seperti ini. Ini kita kunci lagi. Ya, kita kunci lagi. Nah, seperti ini, sehingga tadi yang kita ketik ini udah nggak bisa lagi diketik lagi gitu, ya, artinya sudah terkunci. Nah, kita lihat sekarang, karena tadi kita isi itu nilai moral dan agama, maka jika kita klik di sini rekap nilai peserta didik, nah di sini akan muncul seperti ini. Yang muncul seperti ini artinya adalah bahwa nilai tersebut sudah masuk. Kemudian di sini ada ranking. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa dokumen ini tidak boleh diberikan ke anak-anak atau ke orang tua murid. Jadi ini hanya sebagai dokumen sekolah saja. Sehingga nanti sebagai penilaian buat guru kelasnya, ya, anak-anak yang ranking tersebut, tapi ini nggak boleh diucapkan. Karena sesuai dengan aturan K13, kita tidak melihat ranking atau melihat anak tersebut sebagai jawara, tetapi yang kita lihat adalah pencapaian anak ketika dia dalam situasi pembelajaran. Ya, nah seperti ini. Kemudian kita back, kita lihat lagi cover rapornya seperti ini. Ini covernya. Ya, ini ada 25, saya coba satu di sini. Nah, di sini akan muncul nama anaknya. Kemudian saya ketik di sini 2. Ya, muncul dia seperti ini. Ya, terus kita ketik 3, hilang karena memang data ketiga tidak ada. Oke, kita balik lagi ke 1. Kita klik di sini home. Kemudian kita lanjutkan identitas peserta didik. Nah, ini dia. Ya, udah terisi otomatis dia. Ya. Nomor 1 kita ganti di sini. Nih kelihatan data-datanya. Jadi data tersebut karena tadi kita ngisi cuma sampai ke agama saja, data yang lainnya itu kosong. Ya, seperti ini. Ya, otomatis dia terisi sendiri. Nah, jadi kalau kita mencetak anak kedua bagaimana? Kita tinggal ketik 2, enter, kemudian kita cetak. Yang tadi namanya berbeda, sekarang sudah berbeda lagi. Ya, seperti ini. Kita lanjut, rapor semester. Nah, ini rapor semesternya, bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, ini 25, kita jadikan 1 dulu. Nah, ini dia nama anaknya. Ya, seperti ini, dia udah berubah sendiri. Nah, ini dia, ini sikap, ya, langsung ada nilainya. Nah, ini dia, ya. Tadi kita hanya mengisi itu untuk 6 saja. 6 saja itu nilainya, totalitasnya adalah BSB. Nah, di sini deskripsinya udah muncul. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik deskripsi, ya.
karena penilaian ini sudah muncul dari waktu kita masukkan nilai di sini. Nah, kemudian untuk fisik motorik tadi tidak saya isikan sehingga di sini nggak ada nilainya. Kita lanjutkan lagi, ini mengisi kegiatan ekstra, ya, ada kegiatan ekstranya, kemudian ada kondisi, absensi dan prestasinya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, ya, untuk mengisi kegiatan ekstra di sini. Ya, bagaimana cara mengisi kegiatan ekstra? Kita back dulu, bukan home ya, kita back, kembali ke sini, kita klik kegiatan ekstra. Jadi kegiatan ekstra ini di sekolah itu bermacam-macam. Nah, ini ada minat membaca, minat menulis, bukan membaca menulis, tapi yang benarnya adalah minat membaca. Artinya peran guru kelas di sekolah itu bukan memaksa anak membaca, tapi bagaimana menumbuhkan minat anak supaya dia hobi membaca. Jadi di sini minat membaca dibuat, minat menulis. Di sini boleh ya, kita sengaja saya buat di sini matematik. Kalau kita ganti boleh juga. Kita ganti minat membaca, menulis dan berhitung misalnya. Ya, seperti ini. Ini sebetulnya kategori matematika, tapi itu terlalu ekstrim bahasanya, jadi kita buat saja minat berhitung. Jadi sekali lagi saya katakan, peran guru di sekolah bukan memaksa anak untuk membaca, menulis, berhitung, tapi adalah menumbuhkan minat anak. Bagaimana anak tersebut semangat membaca, semangat menulis, semangat berhitung, ya, karena mereka adalah pondasi atau dasar. Nanti di SD barulah di sana ada kata-kata membaca, menulis, berhitung, atau dalam kata bahasa Indonesia dan matematika. Jadi di sana nanti mereka bukan minat lagi, tapi memang harus bisa membaca, harus bisa menulis, dan harus bisa berhitung. Nah, inilah bedanya antara pendidikan di PAUD dengan pendidikan di tingkat SD atau tingkat-tingkat berikutnya. Nah, kemudian di sini, ya, ini saya tambahkan di sini ada menari, ada tentang teknologi, ada yasin, ada tahfiz. Ini boleh kita isi, ya, ini boleh kita isi. Kalau tidak ada kegiatan sama sekali atau hanya sampai 3 itu saja, ya kita tinggal begini ya. Kita hapus. Jadi nanti yang muncul di sana cuma 3 ini. Ini adalah dasar. Ya, ini dasar. Sehingga nanti yang dilirik orang tua atau guru tuh biasanya yang ini. Ya, karena dia akan masuk SD dan orang tua akan membaca, oh sampai di mana minat anak saya bisa membaca. Ya, di sini kita ketik saja, ya, sangat baik. Ya, bisa dibuat di sini cukup baik atau kurang baik. Atau bisa jadi dibuat di sini sangat memuaskan, atau kurang memuaskan. Atau boleh dengan narasi deskripsi. Ya, boleh juga. Di sini kita buat aja sangat baik. Ya, ini sangat baik juga. Ya, seperti ini. Kita back. Kita lihat dulu. Nah, ini dia, sudah muncul, ya. Nih, ya, minat baca, minat menulis dan minat berhitung. Jadi di sini ada kolomnya agak lebar sedikit, agak besar. Kita bisa mengetik dengan narasi atau deskripsi. Ya, seperti ini. Ya, deskripsinya bisa ngerti sendiri bagaimana guru kelas cara membuatnya. Kemudian di sini ada kondisi, ya. Di sini ada keterangan. Ini juga kita isi. Mengisinya itu melalui ya seperti ini. Ya, ini lingkar kepala. Cara mengisinya, ketiknya seperti ini. Jadi nggak boleh sentimeter. Setelah seperti ini, enter, nanti akan muncul sendiri sentimeternya, ya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, gini. Untuk kondisi mata di sini boleh katakan baik, cukup, ya. Atau dengan bahasa lain silakan. Ya, dah, kita back lagi. Kemudian kita lanjutkan, klik rapor semester, kita lihat dulu. Wah, ini sudah terisi. Ya, semester 1. Karena memang kita mengisinya tadi di semester 1. Oke, kita langsung lanjut lagi mengisi absensi dan prestasi.
Nah, kegiatan prestasi ini boleh diisi, boleh tidak. Jika seandainya salah satu murid kita atau anak kita ada yang pernah lomba atau yang ikut lomba dan juara tingkat nasional atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten atau tingkat lokal, itu dituliskan di sini. Jadi apabila nggak ada sama sekali kegiatan, ya dikosongkan aja juga boleh, nggak masalah ya. Kita klik back lagi. Lanjut kita isi absensi. Nah, ini dia ya absensinya. Jadi cara mengisinya, kalau dia hadir, kosongkan saja kotaknya seperti ini. Berarti ini hadir. Kalau umpamanya dalam bulan Juli ini ada yang sakit, umpamanya 2, kita tinggal ketik ini aja 2. Ya, kalau izinnya itu tidak ada, alfanya nggak ada, seperti ini kosongkan, jangan bikin strip atau bikin kata-kata lain. Ya, ini saja di bulan September ini ada 3. Di bulan Oktober itu ada umpamanya 2 kali dia alfa, ya seperti ini. Ya, otomatis nanti di sini akan tertulis rekapnya dan jumlahnya. Saran dan rekomendasi ini adalah saran dari guru ke orang tua atau ke wali murid ya, tentang kebaikan-kebaikan anak, bisa tetap motivasi bagaimana anak tersebut bisa aktif atau lebih giat lagi. Nah, itu guru kelasnya itu lebih tahu cara mengisinya ya. Kita lanjutkan back. Oke, selesai. Mulai kita mencetak rapor. Nah, seperti ini. Rapor ini ya, ini adalah rapor format kurikulum K13 formal. Sesuai dengan ketentuan K13 atau sesuai dengan ketentuannya, bahwa yang ditampilkan nilai tersebut adalah 4 KI atau kompetensi inti sebagai tujuan dari pembelajaran K13. Yang pertama itu adalah aspek spiritual. Jadi harus kita tampilkan tujuannya dari aspek spiritual itu apa saja tingkat pencapaiannya. Kemudian aspek sosial. Ya, seperti ini. Kemudian ada aspek pengetahuan dan keterampilan. KI 3 dan KI 4 ya. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan ini disebut dengan KI 3 dan KI 4. Ini adalah KD yang saling berangkai. Jadi yang satu pengetahuannya, yang satu prakteknya. Jadi di sini ini digabungkan KI 3 dan KI 4-nya ya, langsung pada kegiatan teori dan langsung kegiatan praktek. Jadi dia bergabung menjadi satu seperti ini. Nah, kemudian penilaiannya seperti ini ya. Yang perkembangan baik ya, Skyla Saputri berkembang sangat baik dalam mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Jadi dinilai yang terbaiknya, berkembang sangat baik dalam mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak yang mulia. Ini adalah KD berikutnya. Ya, seperti ini dia. Kemudian ada di sini kondisi. Nah, ini ada tambahan sedikit kegiatan ekstra ini saya tambahkan. Tujuannya adalah supaya guru atau wali kelas atau wali murid kita itu bisa paham dengan bahasa-bahasa seperti ini. Kemudian lanjutkan lagi kondisi adanya seperti ini, kemudian diakhiri dengan penutup seperti ini. Ya. Kemudian untuk ngeprintnya ini bisa langsung kita print. Kalau lanjut yang kedua, kita langsung klik di sini 2. Ya, seperti ini. Ya, 3 seperti ini. Ya, kosong karena memang enggak ada kita isi. Ya. Nah, jadi inilah cara mengisi rapor semester untuk pendidikan anak usia dini. Ya, mudah-mudahan dengan rapor ini guru-guru sangat terbantu cara mengerjakannya. Ya, sehingga fokus guru-guru nantinya nggak sibuk lagi mengurus ADM peserta didik, tapi sudah fokus mengurus bagaimana cara mengajar peserta didik menjadi anak yang lebih baik lagi, sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan kita. Ya, demikian dulu pembelajaran kita yang kali ini. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kedua. Ya, saya akhiri. Ya, silakan mencoba. Terima kasih.